Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi 3 periode. Halo guys, masih ingatkah isu mengenai Presiden Jokowi 3 periode? Nah, pada bulan April ini, isu ini sangat ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia dan menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Hal ini diperlukan partisipasi sosial publik yang sangat besar untuk menentukan bagaimana kebijakan tersebut. Lalu, dari mana sih awal mula terjadinya isu ini? Yuk kita simak video berikut ini. Presiden di Indonesia mau menjabat selama 3 periode. Emang boleh? Buat tahu aturannya lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Wacana presiden akan menjabat selama 3 periode, tiba-tiba saja ramai diperbincangkan. Wacana ini muncul dari politikus Amin Rais melalui akun YouTube pribadi miliknya. Jokowi melalui akun YouTube Biro Sekretariat Presiden sudah membantah mengenai hal tersebut. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Ia menyatakan ketidakinginannya untuk menjabat 3 periode. Nah, kalian tahu nggak sih, wacana presiden 3 periode itu sebenarnya sudah muncul sejak zaman Presiden SBY. Karena SBY juga menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Menurut Siti Zuhro, salah satu peneliti politik dari LIPI, isu presiden 3 periode bukan kali pertama. Ketika SBY memerintah, usulan ini juga pernah muncul dan mendapat penolakan yang luas dari publik. Selain usulan penundaan pemilu, isu lain yang terus bergulir adalah usulan jabatan presiden 3 periode. Spanduk dukungan kepada Jokowi untuk menjabat sebagai presiden 3 periode pun bermunculan di sejumlah daerah. Namun, usulan 3 periode ini dinilai dapat menghalangi regenerasi kepemimpinan nasional. Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Jokowi untuk menjabat 3 periode muncul di sejumlah daerah. Spanduk ini antara lain terlihat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Spanduk bergambar foto Jokowi disertai tagar 2024 bersama Jokowi ini dipasang oleh relawan Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar. Baliho dan spanduk yang berisi tagar 2024 setia bersama Jokowi juga terpasang di sejumlah daerah seperti Palembang, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung Selatan. Deklarator Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar Sahat Martin Sinurat mengatakan pemasangan ini merupakan bentuk aspirasi rakyat diharapkan bisa jadi masukan untuk MPR. Itu yang kemudian menjadi aspirasi dari Kobar, kita bersuara kepada MPR agar MPR melakukan kajian, melakukan pembahasan untuk menilai kira-kira yang ideal itu seperti apa. Apakah 2 periode seperti sekarang atau justru jangan-jangan 3 periode. Sehingga kemudian jika memang 3 periode adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan agenda pembangunan, MPR bisa melakukan sidang amandemen. Nah, dengan adanya berita tersebut, tentunya memunculkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang pro terhadap isu tersebut dan juga tentunya ada masyarakat yang kontra. Selanjutnya, pada tanggal 11 April, para mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan terkait isu tersebut. Dan tentunya terkait isu-isu yang memang harus disuarakan oleh para mahasiswa. Seperti hilangnya minyak di Indonesia ini.
1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu demi demokrasi. Setelah melihat video berikut bahwa mahasiswa dalam tuntutan yang paling utama yaitu menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 dan masa jabatan 3 periode. Karena sangat jelas, ini mengkhianati konstitusi. Selanjutnya, mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng, dan bagaimana tindakan Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Nah, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nah, dengan melihat video tersebut, bahwasanya isu mengenai penundaan pemilu tahun 2024 atau presiden dengan 3 periode ini telah dijelaskan atau ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwasanya ia akan mengikuti suatu konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kemudian mengenai isu wacana, mengenai isu ini adalah disebabkan karena adanya suatu komunikasi internal kabinet yang berantakan dikarenakan adanya segelintir menteri yang menggulirkan isu sehingga Presiden dan Menteri ini memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian, Bapak Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada para menterinya untuk fokus bekerja di masa yang sulit seperti ini. Nah, setelah itu, karena ada sebagian menteri yang sibuk dengan kampanyenya. Kemudian, apabila suatu 3 periode ini terjadi, maka dampaknya yaitu adanya suatu ketidakpastian hukum. Nah, ketidakpastian hukum ini dapat dilaksanakan oleh siapapun atau rejim yang mempunyai kekuasaan. Kemudian akan memunculkan juga suatu ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, negara Indonesia ini adalah negara yang besar yang kemudian telah berhasil melaksanakan pemilu, kemudian yang berdasarkan demokrasi yang menjadi suatu kebanggaan ini. Apabila terjadinya suatu penundaan, maka akan terjadi suatu pengubahan image di mata dunia internasional.